Halo teman-teman semuanya, welcome back to Tianjin Books, bareng orang-orang belajar sekarang. Nah, teman-teman, pasti teman-teman udah penasaran ya kan tentang yang namanya research atau penelitian, ya kan? Prosesnya gimana, tantangannya apa aja. Nah, kita kali ini mau bahas lebih detail dengan tamu spesial kita, yaitu Kak Hadi Atula. Halo Kak Hadi. Halo, halo Yes. Timothy. Gimana kabarnya Kak menjadi student sekalian research Kak? Hmm, Pertama kabarnya alhamdulillah baik. Jadi Ya. student dan researcher adalah beberapa tantangannya, terutama di current condition. Maksudnya Ya. dengan current condition pastinya ada beberapa challenge lah bagi kita yang ada, maksudnya yang ada di yang sedang melakukan research. Ya. Ada tantangan-tantangan tersendiri seperti itu. Ya. Jadi untuk tantangannya seperti apa mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih detail pada diskusi kita pada siang hari ini. Ya betul. Nih kayaknya banyak penasaran ya Kak sama mungkin kakak ini universitasnya di mana, penelitiannya bidang apa. Nah, boleh di-describe secara singkat nggak nih Kak? Ya, secara singkat sih sebenarnya pertama sekarang saya sedang menempuh PhD PhD program di Tianjin University dan sekarang sudah masuk tahun kedua sebenarnya. Ya. Untuk research direction saya sebenarnya untuk sekarang itu terkait dengan structural biology dan drug discovery. Jadi singkatnya di sini saya sedang berusaha untuk men-screening dari jutaan ataupun ratusan ribu kompon untuk Ya. mendapatkan satu kandidat kompon yang terbaik yang bisa kita apply untuk suatu disease seperti itu. Itu Oke. secara singkatnya seperti itu, Timothy. Ini sebelum pikiran saya mulai kemana-mana nih Kak, nih kayaknya kakak nih sudah apa ya profesional lah. Tapi ini kakak udah persiapan ya Kak. Boleh dong Kak dibikin lah slide-nya dong. Ini kayaknya Oke, Kak baik. Hadi. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada siang hari ini, ya, pada siang hari ini di sini kita sebenarnya akan belajar bersama, sharing bersama terkait dengan pengalaman saya mungkin dan mungkin juga bisa diintegrasikan dengan pengalaman yang lain yang mungkin bisa kita sharing bersama, kita diskusikan bersama pada siang hari ini. Pada siang hari ini di sini kita akan sebenarnya kita akan belajar ataupun ingin mendiskusikan tentang tema kita pada siang hari ini, yaitu terkait dengan mengenal dunia penelitian. Nah, apa sih sebenarnya topik bahasan dari pada tema kita pada siang hari ini? Jadi di sini saya akan sedikit sharing sebenarnya research itu apa, penelitian itu apa, dan kemudian setelah kita define what that research, and then how to come up with the ideas. I mean, bagaimanakah kita memunculkan ide atau memunculkan gagasan-gagasan yang mungkin kita bisa jadikan sebagai topik dari research kita. Dan apakah komponen-komponen juga yang harus kita penuhi untuk menyusun suatu penelitian sehingga kita dapat propose penelitian kita, baik itu dalam untuk mendapatkan pendanaan ataupun untuk mendapatkan bisa kita ikutkan dalam kompetisi maupun yang lainnya. Dan mungkin dan yang terakhir sebelum terakhir di sini mungkin juga akan ada beberapa case langsung terkait dengan research saya, apa research saya, kemudian apa yang sudah saya lakukan di bidang penelitian ini. Mungkin di sini juga akan saya sharing secara langsung pada siang hari ini. Dan terakhir mungkin adanya imposter syndrome ataupun mungkin kadang ada ketidak percaya dirian dari kita bahwa sebenarnya kita bisa melakukan penelitian. Kadang kita was-was lah, istilahnya was-was dalam hal melakukan penelitian ini. Jadi next. Ya. Jadi
Sebelum di sini saya melanjutkan terkait dengan tema kita berdiskusi ataupun sharing terkait tema kita pada siang hari ini. Nah, di sini saya sedikit ingin menceritakan perjalanan educational background saya dari S1 hingga sekarang. Jadi saya menempuh program sarjana di Brawijaya University Indonesia di jurusan biologi. Pertanyaannya sebenarnya kenapa memilih biologi seperti itu? Sebenarnya pada saat itu I don't have like a reason. Saya tidak memiliki alasan pada waktu itu kenapa saya diterima di biologi. Biology is my second choice. I don't have like a strong reason why I got selected in biology, and why I study biology. Sebenarnya jujur saja, maksudnya saya tidak ada reason sebenarnya pada waktu itu kenapa saya diterima di biologi dan kenapa saya bertahan di biologi. Jadi sebenarnya pada waktu itu saya apply dari program bidik misi juga dan saya diterima di jurusan biologi. And the first year I'm thinking pada waktu itu karena meskipun saya IPA sebenarnya, meskipun saya untuk SMA adalah jurusan IPA, namun sebenarnya my background ketika itu my major, my passion ketika itu adalah international relation. Saya ingin sekali memilih jurusan international relation pada waktu itu. Namun karena saya pada waktu itu karena ada program pada waktu itu SMPTN dan kita bisa memilih jurusan IPA dan IPS pada waktu yang sama, saya kurang paham, saya mau bilang unfortunately atau fortunately saya masuk di jurusan biologi. Nah, tahun pertama mungkin itu adalah tahun yang sangat tough karena banyak eksperimen di first year ketika program bachelor, dan hampir saya tidak suka pada penelitian pada waktu itu. Namun hingga pada suatu titik saya merasa because I got scholarship, pada waktu itu saya mendapatkan bidik misi, sehingga pada waktu itu ketika misal saya mendapatkan nilai yang jelek, maka otomatis I will have a problem with my scholarship singkat pada waktu itu saya pemikiran saya, sehingga meskipun saya tidak suka, saya berusaha pada waktu itu untuk melakukan yang terbaik. Untuk melakukan yang terbaik, I will prepare, meskipun tidak suka, I prepare that as good as possible. Semuanya saya prepare eksperimen as good as possible. Ada homework, something, everything, saya prepare as good as possible. Justru dari biologi ini kakak jadi ke bawah ya kak, jadi lebih serius lagi ya kak, dari semua kakak mengeluh nilainya jatuh dan semua usaha itu. Jadi kakak berusaha keras ya kak ya. Berusaha keras sehingga meskipun istilahnya tidak suka, pada suatu titik karena ada usaha yang selalu dilakukan untuk prepare as good as possible, hingga pada suatu titik saya menyukai jurusan saya. Jadi yang sebelumnya tidak suka karena saya kurang paham kenapa karena tidak suka eksperimen pada waktu itu dan semuanya, hingga karena ada pressure di scholarship dan saya berusaha untuk prepare as good as possible pada waktu itu, hingga tiba pada saatnya saya tiba-tiba sangat menyukai terkait dengan jurusan saya pada waktu itu, sehingga di tahun kedua akselerasi maupun improvement yang saya lakukan sebagai jurusan biologi pada waktu itu saya merasa sangat lebih signifikan dibandingkan tahun pertama. Banyak kompetisi yang berhubungan dengan karya tulis ilmiah yang diikuti, seperti baik itu tingkat universitas maupun tingkat nasional pada waktu itu. Sehingga saya bisa mengatakan pelajaran yang bisa saya petik pada waktu itu yaitu sebenarnya apapun kondisi kita pada saat ini, bagaimanakah kita harus melakukan hal tersebut sebaik ataupun semaksimal mungkin, karena mungkin itu adalah jalan kita. Who knows? Kita tidak tahu. Kadang apa yang kita plans itu tidak sama dengan kenyataan yang ada. Tetapi apa yang kita hadapi sekarang, let's do best. Maksudnya seperti itu. Karena mungkin pada suatu titik kita akan mendapatkan banyak pelajaran bahkan mungkin lebih baik dibandingkan apa yang kita planningkan.
betul. Baik, itu kemudian tahun 2016, kemudian saya lulus dari jurusan biologi. Kemudian saya melanjutkan studi di tahun 2017 dengan offer scholarship juga dari Chinese Government Scholarship untuk kursus study master di Tianjin University of Science Technology di jurusan Biochemistry and Molecular Biology. Nah, di S2 di sini mulailah banyak di China terutama dengan perkembangan penelitian yang sedang menurut saya, yang saya lihat dan yang saya rasakan sangat cepat sekali, dan banyak improvement ataupun banyak speed up dari skill yang banyak saya dapatkan di China selama menempuh studi master. Dan fortunately pada tahun 2020 saya lulus dari master, kemudian setelah itu saya juga mendapatkan offer di Tianjin University di jurusan Applied Chemistry di School of Pharmaceutical Science and Technology. Jadi itu sebenarnya singkat dari educational backgrounds, dan mungkin masih belum ke direction ataupun masih belum ke secara detail what is my direction, tapi akan saya jelaskan apa yang sedang saya lakukan, apa penelitian yang saya lakukan di master dan di PhD. Next. Betul nggak? Berarti sebelum kakak mulai studi S2 pun kakak sudah dapat exposure ya kak dengan mengikuti kompetisi karya tulis ilmiah itu? Benar sekali. Jadi di gambar ini ya ada kakak ikut Korea Inventor Award Festival dan kompetisi lainnya juga. Itu menambah ketertarikan kakak ya dalam dunia penelitian nih kak? Iya, jadi sebenarnya ketika masuk di tahun kedua di studi S1, di situ sudah banyak ini chance yang bisa saya dapatkan dengan research, dengan penelitian. Tidak hanya kompetisi itu salah satunya. Dengan adanya kompetisi di sini kita juga akan mendapatkan reward. Maksudnya reward kita bisa traveling sebenarnya. Traveling ketika misal kita memiliki karya yang baik ataupun memiliki novelty atau memiliki value dari penelitian kita bisa mengikut sertakan dalam sebuah kompetisi. Pada waktu itu ya, karena masih belum pandemi yang jelas, sehingga saya bisa mendapatkan chance untuk present my research pada waktu itu di Korea, di Seoul pada tahun 2015. Jadi itu menambah motivasi saya. Dengan penelitian saya bisa berlomba, berkompetisi, bisa juga dapat hadiah, dapat uang dan semacamnya. Jadi banyak ketika itu yang menjadi daya tarik. Dan tetapi itu D1, karena ketika kita belajar D1 sebenarnya that was really a good chance. Sebenarnya itu adalah pengalaman yang sangat sebenarnya kita harus manfaatkan ketika sudah S1, karena di situ kita akan sebenarnya mindset kita masih saya mengatakan bahwa S1 itu adalah yang will determine what next. Maksudnya untuk S2 dan S3 ketika misal will concern on education seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, dan lanjut nih kak. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan penelitian, kita mungkin mulai dari dasar dulu nih kak. Nah, menurut kakak itu apa itu kak sebuah penelitian? Mengapa kita itu penting dalam melakukan penelitian? Iya. Sebenarnya ketika kita mau menarik sedikit general ataupun sedikit secara umum, penelitian itu saya mengatakan bahwa penelitian itu adalah sebuah proses yang sistematik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi adanya penelitian itu pertama that could have a problem. Ada sebuah permasalahan. Nah, dari permasalahan tersebut ada proses yang sifatnya sistematik. Karena di dalam penelitian that should be systematic. I mean it cannot be unlogic. I mean harus secara sistematik. Pertama kita harus ada objeknya, kemudian kita harus ada beberapa pengujiannya dan semacamnya. That could be done in research sebenarnya. Baru dikatakan research. Dan tidak dikatakan research sebenarnya ketika tidak dilakukan secara sistematik. Sehingga I will define that research sebenarnya itu adalah suatu usaha atau proses systematically to solve the problem. So the question now, what is the problem? I mean the problem, masalah itu apa? Banyak di sekitar kita, masalah itu banyak. Jadi sebenarnya ketika kita research mungkin langsung hubungan kita langsung science seperti itu. But actually it's not. I mean research ataupun penelitian is not always with basic
it's not always with math, it's not always with biology, chemistry or something, but it's also with social. I mean the environment or business dan semacamnya, that could include into the research. Tetapi mungkin kadang kita awam langsung ketika kita research, oh ini langsung hubungannya dengan medis apa dan semacamnya. No, that's not. Karena problem, karena masalah yang ada di sekitar kita, that's a lot. I mean, and research di sini adalah suatu cara untuk how to solve the problem. So that's the definition. Mungkin itu yang bisa saya definisikan secara singkat dan secara general what's that research. Berarti kita dalam penelitian itu kita menggali ya suatu ilmu pengetahuan lebih dalam, kemudian ada isu, kita coba angkat dan kita coba cari solusinya. Dan mungkin dari penelitian kita juga bisa merevisi ya kayak ilmu pengetahuan yang ada mungkin ya. Kita dari research-nya kita itu mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan perkembangan yang kita research. Wah, kita bisa cari nih inovasi terbaru ya, produk terbaru, revisi, bahkan paten juga bisa ya dimulai dari penelitian sederhana ini ya. Sangat bisa sekali. Jadi maksudnya dari research yang kita lakukan, meskipun research itu sudah pernah ada sebelumnya, namun dengan mungkin adanya perkembangan sains dan teknologi, mungkin adanya innovation mungkin ada sedikit modifikasi dari penelitian sebelumnya, that still research. I mean adanya sedikit modifikasi dari research yang sudah pernah ada, that still research. Maksudnya itu merupakan hal yang masih sangat menarik untuk dilakukan. Tidak hanya modification, tetapi research di sini seperti yang saya katakan tadi tetapi mungkin nanti akan saya jelaskan lebih detail bahwa sometimes novelty. Ketika kita melakukan research harus ada novelty. Novelty di sini adalah invention, maksudnya penemuan baru. Ketika hal ini masih belum pernah dilakukan dan we found it, so it's novelty. So this is invention, not modification, but this is invention. Ini adalah beberapa kategori dari research itu sendiri. Dan yang terakhir mungkin simplification. Simplification di sini adalah bagaimana kita mensimplifikasi atau apa ya istilahnya bahasa Indonesianya, simplifikasi itu meringkas suatu aplikasi sehingga menjadi lebih efisien. Seperti itu. Ya. Nah, Kak, mungkin ya kalau misalnya kita sudah mengerti ya Kak dasar dari meneliti itu. Nah, ini kalau misalnya Kak kan dalam misalnya departemen biochemistry sebelumnya, sekarang mungkin belajar structural biology. Nah, bagaimana Kakak bisa mengerucutkan Kak ide atau topik penelitian yang akan diteliti? Karena kan cabangnya banyak nih ya Kak, misalnya udah keep on track ya dengan berita-berita terbaru, isu terbaru, penelitian terbaru. Nah, gimana Kakak bisa memfokuskan pada satu topik penelitian yang akan dimulai Kak research? Oke, jadi bagaimanakah kita mengkerucutkan suatu ide? Itu sebenarnya pertama, tadi ada hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan ide atau sebuah gagasan, di mana sudah kita diskusikan bahwa sudah kita sharingkan bahwa ide atau gagasan that's come out with the problem. I mean ada karena ada suatu permasalahan dan kita mendapatkan suatu ide sebenarnya pertama sebenarnya dengan panca indera kita, dengan kita melihat, mendengar, sebenarnya merasakan yang apa ada di sekitar kita, kadang kita bisa merasakan masalah tersebut. However di sini yang perlu saya garis bawahi bahwa ketika kita melakukan research sebenarnya dengan adanya intuition ataupun dengan adanya merasakan dengan panca indera, that's not enough. Sebenarnya kita kadang Kak, saya sulit untuk mendapatkan ide. Saya sulit sekali untuk mendapatkan ide penelitian. Sebenarnya bukan sulit menurut saya karena sebenarnya ketika kita the point is reading sebenarnya. The point is reading. Sebenarnya ketika kita we have like a good habit in reading a lot of paper, a lot of contents, a lot of paper terutama di research. Itu sebenarnya pada waktu itu seperti Timothy tadi menyebutkan di awal presentation bahwa pikiran kita tuh akan berkeliling seperti itu. Jadi sebenarnya ketika when we are reading something, we are reading books, we are reading journal, pada waktu itu kita akan akan build a question. I mean akan tiba-tiba ada pertanyaan seperti itu yang kemudian muncul seperti itu. I mean, tetapi ketika ada student
I got a problem. I mean, with the idea, I really difficult to get an idea. So I'm thinking you didn't read anything. So I should Ya, say, betul betul. yeah. So I mean that, ya, ketika itu, karena ketika kita membaca dan berbagai macam reference, to me, for example, I mean ketika saya membaca suatu jurnal, oke, in this journal I got this. Tetapi itu akan menimbulkan masalah baru. Maksudnya masalah baru, akan timbul pertanyaan baru yang kemudian saya akan harus membaca jurnal yang lain seperti itu. Ya. I mean, tidak akan stop pada waktu itu, tidak akan stop hanya only satu jurnal. Nah, sehingga ketika untuk mengkerucutkan tersebut, ketika kita sudah ada, okay, this is the problem. For example, I got the problem. Mungkin I want to give example, real example. Mungkin sekarang COVID-19 ya. Maksudnya case in the COVID-19. COVID-19 currently, especially for the treatment, I mean untuk treatment obat sebenarnya kan masih menggunakan obat yang sifatnya itu untuk virus. Maksudnya not much specific to the COVID-19 itself. But I mean that's still masih general untuk berbagai macam virus seperti itu yang digunakan. Sehingga mungkin ketika misal I want to solve this problem, I want to try to create a drug, I want to try to find a drug that's much specific to the COVID-19 SARS-CoV-2. Mungkin that's example. Sehingga ketika kita sudah menentukan that's the problem, and then we are reading a lot of references, and then we will create a lot of questions. Seperti mungkin kira-kira apa ya? Mungkin apakah natural product, apakah synthesis, apakah perlu synthetic compound or something. Kemudian apakah kapan ini yang perlu kita lakukan dan mengapa ini urgent. So means that could be a lot of question that should be created and should be solved. I mean mungkin pada waktu itu kita tidak akan tahu masih menjawabnya, tetapi just write that. Just write that, not only in your mind. I mean seketika itu tidak hanya difikirkan, tidak hanya dibayangkan, tetapi let's start. Karena yang paling sulit adalah memulai. Let's start writing that. Let's start writing those questions. Baru kemudian ya itu mungkin yang perlu kita lakukan. Sehingga ketika kita sudah menuliskan semua those problem, those question, and then let's take one hypothesis. Oke, mungkin saya berhipotesis dengan berdasarkan referensi ini, compound atau mungkin natural product yang natural product yang didapatkan di daun X, misal ini mungkin bisa treating COVID-19 with more specific to the SARS-CoV-2. Barulah kemudian setelah hipotesis, baru kemudian what should do is verification or confirmation. Pada fase ini yang kemudian perlu kita confirmation either with wet lab eksperimen, perlu kita melakukan eksperimen untuk membuktikan hipotesis kita apakah iya atau tidak, H0 atau H1 seperti itu. Barulah at the end dengan hasil penelitian atau dengan eksperimen untuk konfirmasi dari hipotesis kita yang dibuat, baru kemudian kita we conclude atau kita bisa menyimpulkan apakah drug yang kita temukan that's working for COVID-19 or not. Berarti saya coba review ya Kak. Berarti Kakak bilang kita pertama sebagai yang mau mulai research ini, kita harus mulai banyak baca ya Kak, supaya kita peka ya terhadap isu-isu di luar. Misalnya kita mau masalah lingkungan, sosial ekonomi. Nah, di situ pun kita bisa cari hubungan ya Kak ya. Nanti kita baca satu jurnal, terhubung pula ke jurnal yang lain, jadi makin banyak baca, jadi makin banyak bidang juga yang kita mau tahu ya Kak ya. Nah, ini saya menarik juga sih dalam proses pemikiran Kakak nih, dalam penentuan topik dari sekian banyaknya ya, Kakak membahas tentang invention. Berarti dari jurnal itu, meskipun misalnya kita nggak tahu spesifik dari informasinya, tapi bisa dibilang muncul ya satu pertanyaan umum nih, apa masalah yang ada. Misalnya kita mau cari obat dari COVID-19 gitu kan, sampai sekarang ya kita masih tergantung ya sama vaksin ya, belum ada obat yang manjur gitu ya. Dari invention ini berarti kalau kita baca jurnalnya semakin banyak, terus dari berbagai bidang juga, kita jadi semakin makin banyak gitu ilmu yang bisa kita dapat dari invention ya Kak. Yep, that's true, that's correct. Lalu dari innovation juga, berarti kita dari hal-hal dari apa yang kita tanya, kita jadi terbawa ini untuk terus mencari
inovasi terbaru ya kan dari beberapa hasil penelitian, apakah ditemukan ini, ditemukan itu. Nah, di situ barulah kita berusaha menyederhanakan, mungkin kita mau topik yang kita mau bahas itu apa aja, lalu dari jurnal-jurnal yang biasa kita baca. Soalnya kayak pengalaman Timothy juga membaca jurnal sih sebenarnya masih sulit loh kayak, karena bahasanya tinggi banget gitu loh, Ya, baik benar. bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, itu pengalaman kakak pertama membaca jurnal, apa langsung paham gitu ya isinya kak? Ya, good question mungkin ya, apakah langsung paham? Iya. I mean, ya, jadi ketika by process lah, maksudnya by process itu maksudnya ketika saya tahun pertama di jurusan biologi dulu di S1 di Brawijaya, Iya. ya sama lah. Mungkin saya baca satu jurnal, mungkin I just got only 10% or 15%. Jadi ya pada waktu itu entah mungkin karena memang pertama keilmuan kita masih masih minim, Ya. keilmuan kita masih minim di bidang tersebut. Yang kedua, ya mungkin karena ada limitation di bahasa Inggris. Nah, dua tersebut. Tetapi seperti yang saya katakan tuh by process. Ketika misal we have like an really good eager to, I mean that to understand what that's journal, what that's paper sebenarnya. Nah, itu baru kemudian mungkin tahun pertama kita untuk satu paper kita membutuhkan berapa hari, yaitu 1 minggu untuk fully understand, for example. Tetapi yang saya ketika misal hal tersebut dilakukan secara konsisten, kita tidak give up, kita tidak capek ataupun ya udahlah malas banget mau baca jurnal lagi, yaitu saya butuh 1 minggu untuk mengerti semuanya itu. Kemudian ketika misal tidak give up, konsisten terus dilakukan, I'm thinking that problem will be solved. So I mean, as I said, it will by process, dan by process itu sesuai dengan direction kita sebenarnya. Jelas, for example, I mean that our direction on drug discovery, but directly we are, I mean that kita baca direction yang lain. Kita juga butuh proses untuk mengerti direction penelitian yang lain. Jadi maksudnya di sini sebenarnya kita harus fokus dengan what we are doing, maksudnya apa sebenarnya direction yang kita lakukan, sehingga seperti yang Timothy juga sebutkan, on track, except we have like collaboration, di mana penelitian tersebut adalah multi direction. Ketika di sini multi direction, barulah kemudian okay, I'm biologist, you are physicist. I mean ketika pada waktu itu bisa kita combine dari berbagai macam multi direction research. Berarti dari kakak membaca banyak jurnal ya, proses ya kak ya. Soalnya pengalaman Timothy pertama kali tengok judulnya ya sudah bingung, lalu ini istilahnya apa gitu kan. Lalu dari situ malah makin ke bawah tuh dalam jurnal-jurnal yang lain. Sepertinya ini kayaknya berhubungan deh ya kak. Jadi dari satu jurnal ada Timothy tengok referensinya, wah ada juga jurnal yang lain membahas suatu hal yang secara umum sama, tapi spesifik dari masalahnya beda-beda. Nih kayaknya contohnya kakak pernah baca banyak-banyak jurnal ini ya kak, sampai kakak itu paham ya satu masalah bercabang nggak ke masalah yang lain. Jadi sebenarnya ini adalah paper saya sebenarnya. Jadi ini adalah ini adalah yang saya tampilkan di sini adalah beberapa paper saya yang sudah dipublikasi di Elsevier, Scopus. Mungkin nanti Timothy juga by process you will know all of them. I mean apa Scopus, apa Elsevier, you will understand that, karena jurusan kamu chemical engineering and I know that. Maksudnya kamu akan menemukan, kamu akan berjumpa dengan ini juga nanti ketika misal kamu on the track on your study, ya maksudnya seperti itu. Jadi kamu juga akan menemukan hal ini juga nanti one day lah. Jadi untuk singkatnya di sini sebenarnya apa yang saya tuliskan di sini ya itu adalah main point. Di sini sebenarnya semua paper yang saya tampilkan di sini itu tidak semua correlates. Karena memang direction saya, misal berbicara dengan project saya itu ada taking example in my master, sebenarnya project yang saya lakukan di lab itu ada 2 major project. Yang pertama misal terkait dengan food itu tetapi terkait dengan flavor, maksudnya tentang rasa. Bagaimanakah rasa tepatnya pada waktu itu tentang soy sauce. Soy sauce itu bagaimanakah Chinese soy sauce itu memiliki rasa barbecue like,
kemudian memiliki Iya, memiliki betul. rasa macam-macam lah di sana rasanya. Apa komponen yang kemudian menginisiasi atau apakah chemical compound yang kemudian memberikan rasa-rasa tersebut seperti itu. That's one of my project pada waktu itu. Kemudian yang kedua, projectnya tentang bioengineering sebenarnya. Bioengineering di sini saya engineer seperti bakteria, fungi untuk menghasilkan suatu produk, Saya hanya menggunakan bakteri dan fungi itu dan microalgae pada waktu itu hanya sebagai tempat untuk memproduksi suatu senyawa Ya, untuk berarti detail menghasilkan. banget ya kayak dari satu masalah yang umum kakak cari spesifiknya, misalnya cari komponen rasa soy sauce itu kayaknya belum kepikiran deh sebelumnya kita mau bahas itu sampai sedalam itu. Tapi kakak sudah apa ya sudah mulai terbiasa ya sama semua ini dan paper-papernya ini Ya, kayaknya diupload di jurnal yang peer reviewed ya kak ya istilahnya ya. iya, peer review Nah, semuanya. itu dia jurnal yang saya sering tengok tuh kan kayak Nanotechnology, Jurnal Nature, kemudian dari Elsevier juga. Saya kenal sih Kak. Ada apa ya, Ya, Orchid, ada Mendeley, semuanya tuh kayak saya pikir kan itu kayak satu cabang yang beda-beda gitu kayak misalnya ini dari bidang ini ternyata isinya lumayan sama juga tuh. Saya agak pusing awalnya tengok banyak jadi jenis nama jurnal ya itu. mungkin hanya sekedar information sebenarnya untuk Timothy Elsevier, kemudian juga ada Springer Nature itu hanya nama publisher sebenarnya. Iya, Nama publishernya. iya, Nama iya. publishernya di mana di setiap publisher itu juga ada jurnal, ada nama jurnalnya seperti Nano Today, Food Chemistry, kemudian Process Biochemistry. Ini adalah nama jurnalnya yang publishernya adalah Elsevier seperti itu. Untuk topiknya sebenarnya untuk topik penelitiannya itu sesuai dengan jurnalnya. Kalau misal Timothy Iya. misal have a paper have research tentang nanotech misal, you can submit your paper ketika misal tertarik di jurnal yang berbau nanotech seperti itu. Ya, betul, betul. Nah, berarti kakak selama penelitian ini sudah istilahnya kakak sebagai mahasiswa itu berkolaborasi ya kak dengan peneliti lain, dengan studi lainnya. Karena saya lihat sini kan kakak author-nya itu sama ya banyak siswa yang lain gitu kan. Nah, menurut kakak nih ya, sepenting apa nih kak kita bisa kolaborasi kak dengan mahasiswa lain, dengan profesor lain nih kak? Jadi collaboration collaboration that's really matter sebenarnya. Pertama untuk Ya. expand tidak maksudnya collaboration matternya itu banyak sebenarnya. Tidak hanya di bidang kita untuk memudahkan kita mendapatkan data, tetapi juga Ya. untuk expand. Maksudnya untuk lebih memperluas jaringan kita sebenarnya. Ya, Maksudnya kita akan sebenarnya famous is just only the reward menurut saya. That's not something the main purpose. Tetapi ya. dengan kita mengexpand research kita dengan kolaborator kita, itu juga akan sangat memudahkan kita untuk karir kita ke depan, untuk karir Ya, maksudnya untuk betul. karir kita ke depan. Dan collaboration itu apa sih sebenarnya in research sebenarnya? Collaboration Ya. in research sebenarnya bagaimanakah kita dapat menghasilkan yang namanya mutualistic value. Maksudnya tidak hanya Ya. saya yang mendapatkan manfaat, tetapi kolaborator kita juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan seperti itu. Sehingga ketika misal I want to collaborate with you, sebenarnya we should know apa yang kamu tawarkan. Maksudnya apa yang bisa kamu tawarkan. Sometimes sebenarnya ini kadang ada lah, maksudnya yang banyak collaborators yang kemudian dia tidak tertarik karena I will get nothing. Maksudnya saya tidak akan mendapatkan Ya. apa-apa dari kamu. Kamu cuma kayak kok mau kolaborasi mungkin you will get a kind of bit funding or something, tetapi I will get nothing. Banyak yang seperti itu. Tetapi Ya. inti dari collaborator we should know and perlu kita pahami bahwa apa yang bisa kita berikan ke dia dan apa yang bisa kita dapatkan dari dia, sebenarnya seperti itu. Dan that's not only, for example, in research, that's not only with another academic institution, tetapi peluangnya juga dengan beberapa company. Seperti yang tadi project yang saya lakukan terkait dengan flavor, terkait dengan soy sauce. We have like a lot of collaboration with soy sauce company in China, in Beijing, in Guangzhou juga, dan di Hebei, dan juga ada beberapa company lainnya seperti itu. Ya, berarti kalau misalnya kolaborasinya menguntungkan, kadang laju penelitian itu semakin lancar ya, dari eksperimen, dari material dasarnya gitu. Nah, kalau misalnya
kolaborasinya mungkin tidak rasa diuntungkan, berarti bisa dibilang ada conflict of interest nggak, Kak? Sometimes ya, ketika Heeh. jadi sebenarnya begini. Jadi I want to give one example ketika misal kok apa sih sebenarnya yang bisa kita dapatkan ataupun yang bisa kita berikan for example with company. Ketika kita collaboration with company, misal ya. Jadi sebenarnya company apa yang perlu kita lakukan ketika collaboration with company, for example. Company itu sebenarnya ketika misal kita collaboration dengan company, Ya, terutama in case saya kolaborasi di bidang soy sauce, ya. itu company-nya itu memberikan funding, Ya, memberikan funding pendanaan untuk ya. penelitian, untuk meneliti produk yang mereka produksi. Ya, betul. Jadi kita sebagai student, kita sebagai academician, sebagai akademisi di sini adalah tugasnya secara saintifik bagaimanakah kita melihat menguji semuanya. Jadi Ya. sebenarnya untuk mengenai hasil dan semacamnya, we just give to the company. Let just company decide that. Kita hanya melakukan penelitian, kita hanya melakukan analisis semua terkait dengan kualitas ataupun terkait dengan apa yang produk mereka hasilkan seperti itu. Jadi Ya. in case, jadi selama ini untuk dengan company ini we don't have like any problem sebenarnya. But tadi Ya. pertanyaannya ketika misal have a problem in the middle, maksudnya in the middle of research or something like that, apakah ada konflik of interest di sana? Jadi itu sebenarnya kita kembalikan sebenarnya di awal talk, di first talk. Maksudnya di first talk ketika kita build the first collaboration Ya. between the institution and the company itself. Jadi pada waktu itu sebenarnya sudah jelas lah, maksudnya if banyak jikanya itu sudah dibicarakan di awal. Maksudnya jika A terjadi apa yang perlu dilakukan, jika B terjadi apa yang perlu dilakukan. That's already well explained in the first negotiation when we have collaboration. Ya, betul. Berarti ini hal yang penting yang mesti kita, maksudnya sebagai student dan research juga perhatikan. Kalau misalnya kita mau meneliti ya, kita harus paham juga tuh bagaimana kita sosial dengan orang lain, kolaborasi, kemudian harus kerjasama juga ya kan dengan mahasiswa lain, dengan profesor. Karena dari situ mungkin kita jadi dapat bigger opportunity dari yang kita harapkan sebelumnya gitu ya. Kayak misalnya kakak juga di sini mungkin kakak pernah ikut perlombaan juga ya kak ya, kompetisi That's atau conference sebenarnya. conference ya. Conference, ya. Berarti ini kakak juga ikut presentasi kak atau hasil dari penelitian? Iya benar. Jadi dari gambar ini sebenarnya ya that conference and satu collaboration sebenarnya. Satu collaboration pada waktu itu mungkin Timothy bisa lihat di baju batik. Mungkin di baju batik, di gambar baju batik itu di atas. Iya. Oh ya ini ya. Jadi itu adalah pada waktu itu saya sebagai mediator pada waktu itu untuk mengkoneksikan antara Brawijaya University dengan kampus saya sebelumnya, yaitu di Tianjin University of Science Technology, yaitu terkait dengan collaboration about traditional Chinese medicine pada waktu itu. Traditional Chinese medicine and Indonesian traditional medicine. Yang kita kenal dengan jamu, mungkin kita tahu semua dengan jamu seperti itu. Jadi pada tahun 2011 itu sebelum pandemik, kita membicarakan terkait collaboration, bagaimanakah kita berkolaborasi terkait dengan tagline-nya pada waktu itu traditional medicine China and Indonesia pada waktu itu. Jadi sangat penting sekali bagi kita ketika kita melakukan penelitian untuk menyampaikan hasil penelitian kita di suatu event, di suatu forum seperti conference. Maksudnya itu adalah salah satu forum bagi kita untuk mendeliver hasil penelitian kita kepada akademisi maupun kepada masyarakat. Tapi untuk conference pastinya yang memiliki direction sama dengan kita. Jadi sebenarnya conference that's important untuk di sana adalah forum kita diskusi dengan peneliti-peneliti yang lain, dengan saintis-saintis yang lain terkait dengan hasil penelitian kita maupun penelitian mereka, sehingga kita bisa exchange knowledge. Poinnya itu adalah exchange knowledge. So that's that conference is something important to tempat media bagi kita untuk deliver penelitian kita.
Oke, ini luar biasa nih semua yang kakak udah pengalaman apa sebagai mediator, lalu sebagai ikut conference juga. Eh, Gimana ya, seorang researcher sih kalau dalam pandangan Timothy ya, kalau misalnya kita terus berkoneksi dengan orang lain ya, kita nggak hanya fokus ke bidang kita sendiri aja, justru ya kakak ini kan saya nggak nyangka loh kakak bisa jadi penghubung dari Indonesia ke China, itu luar biasa sekali gitu. Nah, mungkin ya Kak, dari sekian banyak pengalaman Kak nih, mungkin boleh deh Kak, kita itu memutar otak deh sekarang. Kita tengok nih hasil-hasil dari paper yang pernah Kak buat ya Kak. Oke, baik. Oke. Yang ini yang fresh sih sebenarnya. Mungkin ada beberapa yang tidak disampaikan. Baik, kita lanjut ke beberapa penelitian kita. Kita coba tengok satu ini. Siap-siap. Saya akan berusaha untuk menjelaskan secara general sehingga bisa dimengerti. Oke, ini tentang apa nih Kak penelitiannya ini Kak? Ya, jadi tadi sebenarnya ini adalah proyek pertama saya. Maksudnya proyek tadi saya menyebutkan bahwa ada dua proyek, satu terkait dengan flavor, kemudian yang kedua Ya, terkait dengan bioengineering. ya, Nah, betul. pada paper ini sebenarnya tentang bioengineering, bioengineer. Nah, di sini Chlamydomonas reinhardti itu adalah microalga, Ya, microalgae. betul. Jadi saya menggunakan microalgae di sini Ya. sebagai producer, sebagai tempat, sebagai factory, mungkin bisa saya katakan sebagai pabrik Ya, untuk betul. menghasilkan suatu natural product yang ketika misal kita mendapatkannya dari alam langsung itu hanya sedikit. Ya. Natural product yang natural productnya misal di sini natural productnya itu diisolasi atau didapatkan dari kerang, Ya, betul. dari kerang. Jadi ketika misal kita ingin mendapatkan natural product dari kerang tersebut bisa, tetapi kita harus mengumpulkan banyak kerang Ya. sebanyak-banyaknya mungkin bisa bertonton dan semacamnya, dan Ya. kita mengekstrak dari natural product tersebut, tetapi hasilnya sedikit. Nah, Ya. sehingga dengan adanya this problem, how to solve? Ya. To solve this problem, di sini saya menggunakan microalgae, ataupun juga bisa menggunakan bakteri ataupun fungi Ya. untuk Oh, menjadi ya betul betul. produsen. Karena microalgae, fungi, dan bakteri di sini memiliki kemampuan untuk tumbuh atau untuk culture-nya itu sangat cepat dan membutuhkan biaya yang relatif murah. Sehingga Ya. intinya saya menggunakan Chlamydomonas reinhardti di sini sebagai factory, sebagai pabrik Ya betul. untuk menghasilkan natural product yang disebut namanya ini adalah Mytestian CB. Ya sih Kak, kemarin ya Kak, saya coba baca paper Kakak nih. Tahu nggak Kak, abstrak aja saya coba pahamnya 1 jam loh Kak. Cuman paham ini doang. Karena banyak banget istilahnya gitu kan. Tapi kakaknya Ya, sendiri benar. itu paham gitu. Kenapa kakak harus pakai mikroalga ya kan? Kenapa nggak pakai organisme lain? Ternyata reproduksi rendah. Dan saya juga lihat sih karena dari mikroalga itu jadi istilahnya host expression yang ideal ya Kak ya. Yes. Heeh, Jadi jadi sebenarnya sangat memahami, maksudnya sangat memahami ketika Timothy membaca abstraknya saja, you need like a lot of time to iya understand betul. kayak gitu. Karena kamu harus mendefine one by one, word by Iya word. betul. What is that? I never look. Saya belum pernah membaca nama-nama istilah-istilah ini seperti itu, Ya. sehingga memang membutuhkan waktu yang lama. Jadi sebenarnya di sini prosesnya juga modifikasi yang saya lakukan tidak hanya menggunakan microalgae sebenarnya. Nah, saya juga merepeat. Poinnya di sini saya mengulang. Jadi Ya. natural produknya yang diekspresikan di kerang tadi cuma 1 kali repeat. Nah, Ya. saya memodifikasinya sehingga dia 3 kali repeat. Oh, Sehingga aktivitasnya ataupun bioactivity-nya di sini itu bisa lebih baik, bisa lebih ya. bagus dibandingkan natural counterpart-nya. Jadi goals-nya di sini saya sangat ingin sekali untuk menghasilkan natural product di sini, tetapi bioactivity-nya itu better daripada kita mengekstrak di kerang. Seperti itu. Ya. Berarti kakak juga taruh alasannya di sini ya, kenapa kakak pakai mikroalga karena low hemolytic activity ya. Berarti itu betul nggak kak? Itu istilahnya tidak menghancurkan sel hidup nggak kak? Betul nggak kak? Jadi setelah saya memproduksi natural product tersebut,
untuk clinical purposes, untuk clinical purposes, kita tuh masih banyak uji yang perlu kita lakukan. Salah satunya itu adalah cytotoxicity itu, yang tadi cell cytotoxicity yang Timothy baca, itu adalah untuk menguji apakah natural product yang dihasilkan lewat microalgae tersebut itu toksik terhadap sel human yang sifatnya itu tidak bahaya. Human kan memiliki, maksudnya sel human yang tidak bahaya itu maksudnya normal cell. Apakah dia juga akan membunuh kayak gitu? Nah, kebetulan yang dihasilkan itu dia low. Jadi dia tidak menyebabkan tidak toksik terhadap sel yang ada dalam tubuh kita. Intinya seperti itu. Nah, ini Timothy penasaran sih Kak ya. Dalam penelitian ini apa perbedaan antara abstrak sama informasi yang kita dapat dari introduction, Kak? Kayaknya hampir sama gitu ya, Kak? Sebenarnya tidak sama. Jadi sebenarnya mungkin ketika misal di introduction dan abstrak mungkin we can get the point. Ketika kita menulis abstrak, I want to give example, sebenarnya kita juga memberikan brief introduction sebenarnya. Kita harus memberikan beberapa introduction di abstrak, tetapi that's only one sentence. I mean one sentence or two sentence, that's quite enough. Tetapi di introduction di sini sebenarnya masih belum mengcover the results. I mean the invention ataupun penemuan ataupun hasil dari penelitian ini were not described in introduction. Karena introduction di sini poinnya sebenarnya cuma kenapa sih kita kenapa kita penting melakukan penelitian ini? Penelitian sebelumnya kenapa sih kayak gitu? So apakah penelitian yang akan kita lakukan itu sama aja atau ada modifikasi atau adakah hal yang berbeda dengan penelitian sebelumnya? Sebenarnya itu yang perlu kita highlight. Dan maksudnya untuk penelitian ini sebenarnya microalgae dengan pada natural product yang diekspresikan di microalgae itu di sini tuh yang pertama sebenarnya. Maksudnya sebelumnya natural product tersebut hanya diekspresikan di bakteri ataupun di fungi. Tetapi untuk di microalgae, that's the matter. I mean that's the point for this research. Ya betul sih Kak, karena saya awalnya kalau baca penelitian itu dari judulnya, lalu abstraknya introduction-nya, terus bawahnya nggak dibaca sama sekali gitu. Ya karena saking susahnya gitu kan, kalau baca introduction juga ini kayaknya waktu itu saya habis cuman hanya untuk mengartikan gitu artinya AMP misalnya, arti Steinrich-nya. Ini mungkin Kak kita langsung ke bagian material method nih. Nah ini berarti Kakak dari result collaboration Kakak, cooperation gitu, karena saya lihat ini harus kolaborasi materialnya dari Amerika, kemudian harus beli bakteri gitu Kak. Coba boleh dijelaskan nggak prosesnya ini Kak? Ya, jadi prosesnya sih sebenarnya kita sebenarnya sudah mendapatkan strain dari microalgae-nya itu sudah ada sejak dulu kayak gitu. Cuma karena untuk appreciate siapa yang memberikan kita itu, siapa yang memberikan kita strain ataupun spesies dari microalgae tersebut, maka we should write that dari mana itu hasilnya. Dan sangat penting sekali ketika kita melakukan penelitian, source-nya itu harus jelas. Source-nya itu harus jelas. Maksudnya kita tidak hanya menyebutkan, for example, fermentasinya kita membeli chemical, saya kemudian menggunakan chemical A, B, C, D. Tetapi kita tidak menyebutkan company-nya. Kita juga harus should tell. Harus jelas semuanya. Dari mana source-nya, dari mana bahan-bahan materialsnya berasal. Iya, betul. Nah, mungkin ini saya penasaran juga sih, Kak. Karena di bagian ini ya, Kak, saya baca ya. Ini eksperimennya pas ke transformer screening, agak gunain SDI space, lalu dilanjutkan immunoblotting juga. Nah, ini dilakukan dalam durasi yang kelihatannya berbulan-bulan. Itu benar, Kak, berbulan-bulan, Kak, dari semua eksperimennya? That's true. I mean, that's true. Itu maksudnya ketika kita menulis paper ini, but that's only for the lucky student. I mean, the process was quite long. So we have like a trial and error. Kita juga memiliki banyak trial and error. Sehingga ketika misal kita banyak trial and error mungkin saya langsung koneksikan dengan imposter syndrome ya. Imposter syndrome maksudnya kita was-was. Maksudnya kita tidak bangkit
kita tidak memahami makna dari trial and error tersebut, mungkin kita sudah langsung give up. Ya, betul. So ketika misal kita belajar dari beberapa peneliti ataupun saintis yang dulu-dulu seperti itu, berapa banyak mereka melakukan trial and error hingga mereka mendapatkan suatu invention. Not only 100 trial error, that's more than 1,000 million, banyak seperti itu. Sehingga mungkin ya benar yang disebutkan bahwa untuk penelitian ini sih sebenarnya I spend almost 1 year. I mean for this research ya. Setahun. Ya. Yeah, almost 1 year with a lot of challenges. Maksudnya a lot of challenges. Sometimes the microalgae, sometimes the microalganya nggak tumbuh, microalganya mati. So we should do from the first time again. So means that's something that you need to. I mean dari awal kita harus tahu resiko dan kita harus tahu that would be happen. I mean the opportunity to fail, that's a lot. So I mean bagaimanakah kita menginikan? Berarti kalau misalnya sudah berbulan seperti itu, Kakak juga berpartisipasi nggak dalam penelitian yang lain, Kak? Ya, jadi masih ada tim seperti yang saya katakan tadi. Jadi meskipun saya 1 year I have this project, tetapi saya masih ada project yang lain tetapi bukan main project saya seperti itu. Jadi ada beberapa project yang masih saya ikuti, tetapi leadernya atau leadnya itu bukan dari student yang lain seperti itu. Jadi kadang bosan, maksudnya saya bisa mengatakan bahwa kadang ketika misal fail untuk bangkit kembali dari penelitian ini, sebenarnya saya harus coba move dulu ke penelitian yang lain sebentar saja. Baru kemudian I got energy from that and then I back again. Sometimes rest, istirahat itu sangat penting untuk sedikit merefresh otak kita ketika kita mengalami kegagalan dalam penelitian. Ya betul. Nah di sinilah Kak, saya kemarin bacanya saya skip aja nih gambar-gambarnya gitu kan. Ini berarti hasil eksperimen Kakak semuanya nih ya? Ya. Jadi I did it by myself all of this. Wow, sendiri. Waduh, ini demanding banget berarti Kak dalam research itu. Energi kita harus kita taruhkan semua ke eksperimen ini. Jadi sebenarnya motivation dalam melakukan research itu up and down. I should say that. It's not only up, but sometimes down, and then up. Jadi sebenarnya itu kembali kepada kita kembali ketika kita misal memiliki self motivation dan we really know what I want to get. Kita benar-benar mengetahui apa yang ingin kita dapatkan, apa yang ingin kita hasilkan dari sini sebenarnya. That's grow our self motivation sometimes. That's to my experience. Some people should have like another experience, but mostly like that. Ya ini dari tadi saya tengok gambar-gambarnya semua, kayaknya ini hasil yang setelah beribu-ribu kali trial and error baru deh dapat hasilnya. Nah ini mungkin ada satu nih Kak yang mau saya tanya juga. Nah ini berarti role-nya setiap yang berkontribusi ya Kak dalam penelitian ini ya. Misalnya Kakak sebagai author-nya. Nah, ini Kakak apa ikut merevisi juga Kak dalam hasil tulisannya? Iya, jadi ini adalah proses bagaimanakah kita submission. Sebenarnya ketika kita writing original draft, ketika kita sudah menuliskan hasil penelitian ini, and then ready to submit to the paper, just now, barusan yang kemudian saya munculkan nama-nama paper dan Elsevier dan semacamnya itu di PPT tadi. Nah, itu kita submit. Baru kemudian setelah kita submit, nah dari jurnal tersebut akan mereview hasil kita ini, hasil tulisan kita, hasil penelitian kita. Baru kemudian dari jurnal ada 2 kemungkinan, rejected, dia akan menolak paper kita mungkin dengan beberapa alasan, mungkin karena is not reliable or something. I mean that have the reason, but sometimes that we should revise. In case pada kasus ini, pada waktu saya master, ketika misal revision, yang merevisi pertama adalah saya. Nah, tetapi ketika revision itu selesai, baru kemudian saya kasih ke supervisor saya untuk double check what I did. Baru kemudian setelah double check, baru kemudian kita resubmit kembali.
Ya. Nah, seperti Dalam itu. proses revisi itu berapa lama Kak durasinya Nah, itu biasanya? dalam revisi itu tergantung dengan komen dari reviewernya. Nah, ketika Ya. misal reviewer di sini menginginkan kita untuk melakukan beberapa uji lagi, uji Ya. penelitian, uji beberapa uji yang perlu kita lakukan, that's quite a long time. I mean, mungkin Ya. 1 month or 2 months, we need to do experiment again to confirm what the reviewer concern. Tetapi ketika misal permasalahannya hanya mungkin discussion-nya, atau mungkin ada masalah di language, ataupun yang lain, itu bisa bisa diselesaikan di waktu yang tidak tidak terlalu lama seperti itu. Ya. Nah ini uploadnya nih mungkin subnya di jurnal proses biochemistry ya Kak ya? Proses Nah, biochemistry. nah, itu Kakak ada tips nggak Kak? Gimana caranya supaya kita sebagai researcher itu bisa menghindari istilahnya predatory journal? Kakak kenal nggak istilah itu Kak? Kayak Iya, jurnal yang eh, kita itu misalnya submit tapi mungkin nggak di-review Kak. Jadi hasilnya istilahnya nggak bisa dipercaya. Jadi istilahnya that's correct. Kak penelitiannya sudah capek-capek nggak di-review, ternyata jurnalnya yang bermasalah. Nah, itu gimana cara kita bisa Jadi mendeteksinya itu Kak? sebenarnya predator review mungkin I give another mindset sebenarnya. Ya, jadi predator review itu sebenarnya kebanyakan mereka tidak mereview, tetapi Ya. kita hanya membayar. Oh, ada Bayar. fee-nya ya Kak? Ya, ada fee-nya. Di Ya. beberapa jurnal yang sifatnya open access tuh harus bayar. Hmm. Nah, tetapi tidak semua open access jurnal itu predator. That's not. Uh, Lanjut kembali. Jadi untuk menghindari sebenarnya kita harus mengetahui terlebih dahulu. Kita harus searching, googling ataupun yang lainnya. Jurnal yang akan kita submit itu jurnal apa pertama. Ya, Ketika kita betul. sudah mendesain jurnal apa, baru kemudian kita mencari information Ya, komen-komen dari sebelumnya apakah ini bayar atau tidak. ya, Ketika misal ini open access, ketika misal ini membutuhkan fee untuk membayar, nah, ya, kita lihat komen-komen review, komen-komen author sebelumnya seperti apa. ya, Banyak kayak seperti banyak top jurnal yang ya. open access. Open access itu yang membayar, Ya. tetapi bukan predator, bukan Ya. predator. Hanya beberapa jurnal yang mungkin yang seperti yang Timothy tadi yang Ya. Timothy sebutkan, tidak salah bahwa jurnal tersebut tidak mereview, langsung Ya. accept. Tetapi kebanyakan predator itu ada fee-nya. Betul. Jadi kadang ya kalau misalnya kita ketemu kasus ya Kak, ada jurnal yang nggak dipercaya, terus artikelnya diupload, ternyata kita misalnya udah baca itu, ternyata informasinya, jadinya peneliti-peneliti pun kadang bisa apa ya habis waktunya cuman buat menunggu jurnal yang ternyata sudah diidentifikasi ternyata predator gitu loh Kak. Nah ini mungkin Kak di referensi ini mungkin Timothy penasaran juga nih Kak. Gimana caranya kita bisa membuat referensi yang sesuai Kak? Istilahnya misalnya referensi yang ini gitu kan kayak bagaimana kita bisa cari sumber referensi yang tepat Kak? Jadi dari penelitian sebelumnya, saya kurang sedikit paham maksudnya cara menginsert the citation. Ya cara citation yang benar gitu Kak. Jadi yang pertama sebenarnya pertama kita harus mencari reference yang memang sesuai dengan yang menjadi background dari penelitian kita, sehingga dari referensi-referensi tersebut yang kemudian kita jelas tahu bahwa oh di penelitian sebelumnya ini seperti ini ya gitu. Jadi memang kita Ya, ketika melakukan penelitian we need to read a lot. I mean kita ya, harus membaca banyak. Karena pada suatu penelitian sebenarnya poinnya cuma satu sebenarnya. The point only one. I mean dari satu paper, you will get the points that only one sebenarnya. Misal dari ya, penelitian ya, saya di sini yang saya lakukan, bahwa di sini inventionnya itu hanya bahwa natural product di sini bisa diekspresikan menggunakan microalgae seperti itu. That's the general things. That's the ya. point. Sehingga kita di sini memang harus mau tidak mau, suka tidak suka, ketika misalnya memang kita mau melakukan penelitian, we need read a lot of paper seperti itu untuk avoid misleading citation seperti yang Ya, Timothy tadi betul. lakukan. Baru kemudian untuk menginsert citation, kita harus mungkin lebih baiknya kita menggunakan EndNote. Mungkin Timothy pernah Ya. dengar EndNote. Di endnote-nya di bawah catatan di bawahnya ya kayak additional note gitu.
Bukan, EndNote tuh maksudnya ada aplikasi yang kemudian kita ketika mau menginsert, kita tinggal klik, kemudian langsung masuk gitu ininya, citationnya, langsung di reference dan langsung di numbernya. Ya, Timothy baru paham sih kayak itu belum Timothy dapat. Belum ya? Ya, Kamu akan menemukan ini nanti. ya. Oh ya, ini tadi ya Kak bilang ya competing interest ya Kak. Ini berarti nggak ada yang Tidak konflik ada, sama mostly sekali ya Kak. sebenarnya ya, mostly sebenarnya kita tidak ada competing interest di semua penelitian, except sometimes ketika misal itu collaboration dengan company ataupun Iya. ada paten ataupun yang lainnya, kadang tuh ada conflict of interest. Conflict of interest tuh tidak, sometimes kita juga punya yang namanya ada suatu scientist yang kemudian tidak suka dengan scientist yang misal saya Ya. misal saya tidak suka dengan scientist B. Ya. Maka saya tidak mau paper saya direview oleh scientist B, meskipun direction dia itu adalah, meskipun directionnya sama dengan saya. Ya. That's also called as conflict interest. Maksudnya kadang istilahnya ada yang sifatnya bahasa kejamnya yang mungkin musuh ya mungkin. Ya. Kadang konflik of interest yang di penelitian itu juga ada peneliti yang juga sifatnya itu kontradiktif dengan peneliti-peneliti yang lain. Ya. That's also have. Ya, ini kayaknya nih udah thorough banget ya satu paper kita bahas semuanya. Nih teman-teman masih banyak loh paper-paper yang lain, tapi mungkin ada salah waktu juga. Kita mungkin langsung ke topik terakhir nih ya Kak ya. Oke, saya close share nih Kak. Ini saya mau tanya satu hal nih Kak, yang mungkin kita itu sebagai mahasiswa yang akan research dan pengalaman Kak juga mengenai imposter syndrome ini Kak. Jadi misalnya nih ya Kak udah menelitinya berbulan-bulan, banyak trial dan error. Nah, apa yang membuat Kakak itu tetap semangat gitu, tetap termotivasi untuk lanjutin penelitiannya Kak? Ya, ini untuk student yang research, maksudnya itu memang harus kuat sebenarnya. Harus tough dengan kegagalan. Maksudnya kegagalan trial and error itu seperti yang saya katakan itu tidak hanya satu kali, dua kali. I wanna give some example. Maksudnya some example to my case. Ada suatu penelitian yang kemudian saya tidak ada progres selama kurang lebih 3 bulan. Saya melakukan hal yang sama, gagal terus. Maksudnya kadang supervisor only say itu loh, kamu bisa mengikuti paper ini seperti itu. Kamu bisa mengikuti paper ini bisa melakukannya. I try to do very similar. I mean sangat sama dengan apa yang dilakukan oleh peneliti yang lain. Tetapi juga failed. So the problem sometimes my supervisor always says that different people have different result. I mean different people have different result, meaning here bahwa tangan satu orang dengan tangan orang lain dalam melakukan penelitian meskipun melakukan hal yang sama itu beda hasilnya. That's the things. But sebenarnya hal ini ketika misal saya menemukan permasalahan yang sifatnya trial error yang cukup lama, biasanya pertama yang saya lakukan tuh apa itu? Yang saya lakukan tuh adalah communication dengan autornya secara langsung. Ketika saya fail melakukan ini, saya langsung kontak tuh profesor, bukan profesor, kontak autornya langsung, dan mostly pada case saya selalu mendapatkan respon yang sangat baik dari author yang kemudian melakukan. Jadi researcher yang baik sebenarnya dia tuh responsible dengan hasil yang mereka lakukan. Maksudnya dia yang dia publish, dia responsible ketika misal ada correspondence yang kemudian dia mau bertanya tentang ini. Misal saya melakukan ini kok nggak berhasil seperti itu. Namun setelah memberikan beberapa masukan, kemudian dicoba dengan tetap modification, minor modification, a lot of modification, and then finally got it. Nah, tetapi hal yang kemudian pertanyaannya, bagaimanakah untuk men-solve the problem sehingga finally tidak give up, maksudnya finally tidak give up kan, finally tidak give up sebenarnya arahnya yang terakhir tuh karena memang mungkin I'm trying to look what I want actually, seperti yang sudah saya katakan tadi, apa yang saya inginkan dari penelitian ini. Does my research will give benefit to other people? I mean not only to myself,
I mean that I'm thinking that the challenge. I mean mungkin itu yang selalu memotivasi dan menjadi challenge. Ketika misalnya saya melakukan ini, apakah ini akan memberikan value seperti itu? Value apa yang kemudian kita bisa berikan dari penelitian yang kita berikan seperti itu? Jadi sebenarnya ketika kita melakukan penelitian, yang paling penting di awal agar kita tidak give up dan kita tough dengan beberapa trial, kita harus betul-betul memahami penelitian kita ini value-nya apa seperti itu. Apa value yang akan diberikan. Sehingga ketika kita sudah mengerti di awal, I mean that still give you encouragement and motivation. Ya betul, ini jadi gambaran yang nyata ya Kak buat Timothy sendiri ya, karena kan Timothy mungkin ya punya interest untuk research juga, jadi Timothy harus istilahnya dari belajar Kakak deh menguatkan mentalnya, mental untuk gagal, mental untuk berusaha terus Kakak persistence ya Kakak, coba lagi terus minta arahan dari supervisor dan Kakak mengambil step forward, kontak authornya sendiri dari berbagai research yang similar ya Kak. Jadi mungkin banyak yang pengalaman dari berbagai jenis mahasiswa dari berbagai negara lain, dari research yang lain, mungkin sempat give up dan ya jadi usahanya selama berbulan-bulan sia-sia gitu. Nah, ini kalau research ini, paper ini juga Kak, apakah jadi salah satu persyaratan untuk lulus Kak? Lulus, kita kembali ya, ke Cina ya, maksudnya kita kembali ke karena setiap country ataupun setiap universitas itu memiliki requirement yang berbeda-beda. Ya. Jadi for example, mungkin saya langsung take example in China, mostly in China. Jadi untuk studi S2 sebenarnya untuk studi S2 mostly they are required for us to publish one article. One artikel di sini one SCI Scopus yang saya sebutkan tadi, Scopus harus Scopus seperti itu, harus Scopus 1 dan harus first author maksudnya is not the third or the fourth or where, but first author or second author but have equal contribution. I mean kadang tuh ada 2 author tapi dia contributionnya sama, that have like equal contribution. Jadi ini sangat ya menjadi syarat. Tetapi menurut saya juga untuk menghasilkan publish atau mempunyai paper ini sangat penting, terutama next career. Maksudnya next entah itu mau kerja di company maupun jadi akademisi. Kerja di company we can show them this is what I did. They can look in the materials and method what we did. Ya, begitu. Itu bagus sekali sih Kak, karena kalau misalnya kita tahu requirement-nya, jadi itu bisa jadi sumber motivasi juga ya, kita harus selesaikan penelitian ini. Salah satu. Tidak hanya value-nya. Oh, saya nggak lulus kalau nggak publish paper. Ya betul. Nah ini boleh nih Kak, terakhir Kak, apa Kakak ada motivasi nih Kak untuk anak SMA atau siswa S1 yang mau berkecimpung dalam research, dalam studi selanjutnya, dan juga motivasi Kak untuk mahasiswa S2 sama S3 yang sekarang sedang berjuang Kak dalam proses penelitian? Ya, gagal itu sebenarnya mungkin hanya sedikit aja, gagal itu biasa, maksudnya trial and error itu biasa. Tetapi poinnya itu yang kita pelajari tidak hanya di hal penelitian ataupun tidak hanya di research, tetapi bagaimanakah kita harus fight with ourselves sebenarnya, bagaimanakah kita harus apa istilahnya, harus menang melawan diri kita sendiri. Ketika misal kita mendapatkan kegagalan itu pasti banyak bisikan, sudahlah cari proyek yang lain, sudahlah ini dan semacamnya ABCD, banyak bisikan sebenarnya. Entah itu bisikan dari yang sifatnya positif, negatif, semuanya itu sebenarnya ada seperti itu. Jadi sebenarnya meskipun gagal sebenarnya ketika misal kita seperti yang saya katakan, ketika kita mengetahui dan value apa yang kemudian ingin kita berikan, tetap perjuangkan. Seperti itu. Oke, bagus banget nih ya teman-teman yang sekarang lagi S2, S3 ya, Kak Hadi mengatakan gagal biasa, tetap ciayo ya, tetap semangat semuanya teman-teman. Dan buat anak yang SMA S1 juga
kita udah sama-sama tahu semua tentang penelitian gitu kan. Kita harus siapkan mental kita ini supaya saat gagal tuh bukan berarti kita kurang kemampuan ya, tapi kita harus coba terus ya, kita coba cari semua cara deh supaya penelitiannya ini berhasil. Ya, Oke, terakhir ya. mungkin karena ketika kita error, kita melakukan kesalahan, we also learn something from that. Ya, Kita akan betul. menemukan satu poin di sana. Sehingga ketika misalnya kita gagal 100 kali, sudah ada 100 poin yang kemudian sudah kita dapatkan. Asik. What's Bagus that? sekali. I don't know what's that. Oke, thank you banget Kak Hadi atas sharingnya semua ilmu tentang research, pengalaman, dan teman-teman yang mau tahu lebih nih tentang Kak Hadi, boleh follow Instagramnya Kak Hadi di Hadi underscore MWJ Muwenjin. @hadi_mwj, dan kunjungi juga nih teman-teman yang penasaran profil researchnya Kak Hadi, nanti tertera di description di bawah. Dan juga teman-teman jangan lupa juga follow IG BPT Tianjin, dan lupa juga like, comment, dan subscribe di YouTube Gravity, banyak juga series menarik-menarik lainnya. Dan nantikan ya teman-teman series selanjutnya. Bye-bye semuanya.